Luar biasa. Lagi kita minta mana sumbangannya. Kita mengaminkan Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Anies Presiden. Presiden. Anies Presiden. Anies Presiden. Anies Presiden. Anies Presiden. Anies Presiden. Anies. 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 Lanjut dong. Anies Presiden. Anies. Mendengar lagi suara dari Bengkulu. Presiden kita, Bapak Anies Baswedan. Anies. 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 Luar biasa. Presiden. 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 Anies. Anies. Provinsi Bengkulu, ini dia calon presiden kita, Bapak Anies Baswedan. Anies Presiden. Anies Presiden. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya apa? Insya Allah Indonesia makin makmur, Indonesia makin adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Sungguh berbahagia sekali bisa kembali ke tanah Bengkulu, bisa berjumpa dengan masyarakat-masyarakat yang bersahabat, yang membuka tangan menyambut dengan rasa persaudaraan. Sebuah tanah di mana kita merasakan ikatan kebangsaan yang luar biasa kuat.
Saya bersyukur hari ini bisa berwudu dengan air Bengkulu lagi, bisa bersujud di tanah Bengkulu lagi, dan bisa berjumpa dengan masyarakat Bengkulu yang saya luar biasa banggakan. Insya Allah pertemuan yang penuh keberkahan. Ibu-bapak sekalian, pada siang hari ini kita berjumpa bersama di sini. Saya ingin tanya, kenapa kita kumpul di sini? Kenapa kita di sini? Kenapa? Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Sekali lagi, untuk apa? Untuk apa? Untuk perubahan, 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 perubahan. Ingat-ingat, kita berkumpul di sini karena kita ingin perubahan. Kita ingin Indonesia yang adil dan Indonesia yang makmur. Tapi seperti tertulis di sana, kita ingin Indonesia adil makmur untuk semua. Kita sama-sama baca. Yuk, Indonesia adil makmur untuk. Kita sama-sama ucapkan, Indonesia adil makmur untuk. Kita sudah merasakan makin makmur, tapi yang merasakan baru sebagian. Betul? Kita belum menyaksikan Indonesia yang makmurnya merata. Betul tidak? Karena itu kita berkumpul di sini, kita ingin perubahan. Jangan kemakmuran hanya dinikmati oleh sebagian. Kita ingin kemakmuran dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ibu-bapak sekalian, saya tadi pagi tiba dari Jakarta. Tadi sudah saya perkenalkan yang bersama-sama kita di sini. Izinkan saya juga menyapa yang bekerja menyiapkan acara ini. Yang pertama, saya hormati Ketua Timda dan Ketua DPPKS, Bapak Sujono. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Belum. Pak Ferry Ramli, Ketua DPW Nasdem. Pak Zainul, Ketua DPW PKB. Dan Pak Elvis Bakri, Ketua DPW Partemat, serta seluruh simpul relawan yang hadir semua di sini. Beri tepuk tangan untuk para relawan semua yang hadir. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya meneruskan. Ketika kita ingin melakukan perubahan, maka kesempatannya hanya terbuka pada tanggal 14 Februari. Pada saat itu kita punya kesempatan. Waktunya cuma 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. 6 jam. Pada 6 jam itu kita memutuskan akan melanjutkan atau akan melakukan perubahan. Ibu-bapak sekalian, tadi pagi saya mampir ke Pasar Minggu. Pasar Minggu, ya, teman-teman. Pasar Minggu, saya ketemu dengan para pedagang, saya ketemu dengan warga yang belanja. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, apakah kebutuhan pokok harganya murah atau mahal? Murah atau mahal? Mari kita lanjutkan, Bapak Ibu. Mau diteruskan? Tidak mau diteruskan? Yakin? Biaya pendidikan murah mahal? Murah atau mahal? Mau diteruskan? Mau diteruskan? Perlunya apa? Perlunya apa? Nomor berapa perubahan? Nomor berapa? Acungkan tangannya. Acungkan tangannya. Nomor berapa? Nomor berapa? Bapak Ibu sekalian, kita menyaksikan ini bukan soal suka atau tidak suka pada seseorang. Ini adalah soal kondisi yang dialami oleh rakyat kita. Betul? Boleh saja kita menyukai seseorang, boleh saja kita memilih seseorang, tapi kalau kebutuhan pokok harganya mahal, pendidikan harganya mahal,
kesehatannya repot, lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Kalau itu semua ada, apakah mau diteruskan? Apakah mau diteruskan? Berarti kita harus pilih mobilnya. Ajak semuanya. Bila Bengkulu ingin perubahan, maka kita tidak bisa duduk diam dan menunggu orang lain yang berbuat. Kalau kita ingin perubahan, maka ajak sekeliling kita. Pilih nomor 1 untuk sampaikan kepada semua. Apakah kita ingin gaya hidup mahal terus? Kalau tidak, mari kita pilih nomor 1. Jadi bagus sekalian, saya ingin mengajak kepada semua. Ini bukan soal Anies, ini bukan soal Muhaimin, ini bukan soal partai pengusung, ini bukan soal koalisi. Ini adalah soal nasib keluarga-keluarga dan anak-anak kita ke depan. Apakah mau dibiarkan terus seperti sekarang? Mau dibiarkan terus seperti sekarang? Karena itulah kita harus bekerja. Tidak bisa perubahan itu datang dengan sendirinya. Perubahan itu harus kita usahakan, harus kita kerjakan. Yang berada di sini siap untuk bekerja demi perubahan. Siap menjangkau semua. Di Bengkulu tadi saya ditanya, Pak Anies, kenapa Bapak datang ke Bengkulu? Padahal jumlah penduduknya tidak banyak. Lalu saya katakan, saya datang ke sini bukan soal jumlah penduduk. Saya datang ke sini karena saya menghormati dan mencintai rakyat Bengkulu. Ini bukan soal banyak dan sedikit. Bila ada orang yang tidak pernah datang ke Bengkulu, maka dia tidak menghormati rakyat Bengkulu. Dia tidak mencintai rakyat Bengkulu. Kita sebangsa, kita setanah air, maka kita sama-sama ikhtiarkan perubahan. Supaya Bengkulu pun merasakan kemajuan, merasakan keadilan, merasakan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Jawabnya A. Yang keras A. Jadi bagi sekalian yang saya hormati, saya datang ke sini untuk mengajak kepada Bapak Ibu semua. Kita menyaksikan cahaya perubahan mulai muncul di Ufuk Timur. Cahaya perubahannya mulai menyingsing. Saksikan gerakan perubahan ini akan membesar. Saksikan gerakan perubahan yang menjangkau semua. Dan saksikan gerakan perubahan ini insya Allah mengantarkan Indonesia pada keadilan, kemakmuran untuk semuanya. Dan Ibu-Bapak sekalian, untuk bisa melakukan perubahan tidak bisa hanya dengan berteriak. Tidak bisa hanya dengan pidato, tidak bisa hanya dengan bersuara keras. Melakukan perubahan memerlukan wewenang. Memerlukan apa? Wewenang. Perlu kewenangan. Perlu kewenangan. Minta mikrofon. Perlu kewenangan. Apabila kita tidak memiliki kewenangan, maka kita hanya bisa menyuarakan perubahan, tapi tidak bisa melakukan perubahan. Saya cerita boleh? Boleh ya, cerita ya? Saya sudah ceritakan di beberapa tempat. Saya menceritakan di sini soal kewenangan. Saya dulu bertugas di Jakarta. Di Jakarta ada satu tempat namanya Alexis. Bapak-bapak tahu? Saya baru mau beritahu. Ya. Tahu ya? Ya. Itu tempat prostitusi. Tempat itu lawannya masjid. Itu tempat prostitusi. Diprotes sama semua orang. Diprotes. Demo berkali-kali, tidak pernah selesai demonya. Mau dilanjutkan? Mau dilanjutkan? Semuanya saya ingin lihat. Mau dilanjutkan? Enggak? Tolak lanjutkan? Tolak lanjutkan? Tolak lanjutkan? Tolak lanjutkan? Tolak
lakukan apa? Perubahan. Angkat tangannya, telunjuk jarinya, kita teriakkan perubahan, 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 perubahan. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Namanya siapa? Bagiannya siapa? Singkatannya apa? Di Bengkulu itu udah bener. Di tempat lain saya tanya, namanya siapa? Amin. Nggak ada tuh si Amin di kertas suara. Ya, di kertas suara nggak ada nama si Amin. Betul? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Insya Allah kita menang besar di Bengkulu. Insya Allah kemenangan di Bengkulu menular ke seluruh Sumatera. Dan dari Sumatera digelorakan pesan perubahan untuk Indonesia. Ibu bapak semua, hari ini adalah hari kerja, hari dan jam kerja. Dan ibu bapak, saudara-saudara semua memilih hadir di tempat ini. Saya ingin sampaikan kepada semuanya, ibu bapak semua tidak memilih jadi penonton di rumah, tidak menjadi penonton dari kejauhan. Bapak ibu memilih untuk datang ke sini karena bapak ibu adalah pejuang-pejuang perubahan untuk Indonesia. Ini bukan penonton tapi pejuang perubahan. Nanti saudara-saudara semua di sini, rekaman yang dibuat sebarkan ke seluruh sosial media. Siap menyebarkan? Sebarkan ke grup-grup keluarga. Siap? Dan katakan kepada semua, di saat Indonesia di persimpangan jalan antara yang sekarang melanjutkan dan perubahan untuk keadilan, saya tidak menjadi penonton, saya menjadi pejuang untuk keadilan, untuk perubahan di Indonesia. Ibu bapak bisa mengatakan itu pada bapak sekalian, pada lingkungan. Dan nanti, ingat nih sekarang, ini tahun 2023, pada waktunya kelak, ibu bapak akan ditanya oleh anak-anak, oleh mungkin cucu juga di masanya. Mereka mungkin bertanya, ibu, bapak, kakek, nenek, dulu waktu Indonesia di persimpangan jalan, ibu apa yang diperbuat, ayah apa yang diperbuat, kakek apa yang diperbuat, nenek apa yang diperbuat. Saudara-saudara semua, bapak ibu sekalian bisa mengatakan, kakekmu, nenekmu bukan penonton, ibumu, ayahmu bukan penonton, ibumu, ayahmu adalah pejuang yang mengikhtiarkan perubahan untuk Indonesia yang lebih adil. Kedatangan ibu bapak sekalian di sini adalah bagian dari perjuangan. Amin. Sesudah dari sini, siap untuk bekerja menjangkau semua? Siap. Siap menjangkau semua? Siap. Yakin siap? Yakin. Kalau siap, maka bersiaplah untuk menjangkau 40 rumah ke depan. Siap? Siap. 40 rumah ke belakang. Siap? 40 rumah ke kanan. 40 rumah ke, kita ulang sama-sama, 40 rumah ke, 40 rumah ke, 40 rumah ke, 40 rumah ke, jangkau semuanya. Dan ketika menjangkau, tidak usah mempromosikan nama dulu, berikan pertanyaan. Kebutuhan pokok mahal apa murah, Bu? Mahal. Mau diteruskan tidak, Bu? Kalau mau diteruskan ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau perubahan pilihnya nomor 1. Dan saya yakin ketika kita berbicara keadaan, tidak ada yang tidak ingin perubahan. Betul? Insya Allah semua yang hadir di sini dicatat sebagai perjuangan amal solehnya. Ya, saya ingin pada semuanya sampaikan bahwa gelombang perubahan sedang bergulir di Indonesia. Dan dari Bengkulu kita gaungkan pesan itu agar bergaung ke seluruh Sumatera, bergaung ke seluruh Indonesia. Insya Allah 14 Februari kita diantarkan kepada perubahan. Tanggalnya berapa? Harinya apa? Hari Rabu. Insya Allah hari Rabu. Waktunya cuma 6 jam. Siap ya berjuang semua? Siap. Sekali lagi nomornya berapa? Nomornya berapa? Untuk apa? Untuk apa? Ibu sekalian, dalam perjalanan kami
alami selama 1 tahun ini tantangannya banyak. Mungkin ibu bapak sekalian juga menghadapi tantangan yang sama. Betul? Apakah gentar? Apakah takut? Apakah mundur? Apakah maju terus? Bapak sekalian, kenapa kita berani? Karena kita yakin kita benar. Betul? Kenapa kita maju terus? Karena kita yakin kita benar. Kita membawa pesan kebenaran. Tunjukkan kepada semua. Hari-hari ini kita menyaksikan ada banyak yang merasakan tekanan. Saya kemarin ditanya, Pak Anies, merasakan tekanan tidak? Terus saya jawab, tekanan, desakan, masalah. Saya jawab begini. Saya jawab waktu itu, seberat-beratnya tekanan yang kami alami, sulit-sulitnya tekanan yang alami, lebih sulit tekanan yang dialami ibu-ibu rumah tangga di sini. Lebih sulit, lebih besar tekanan yang dialami para anak-anak muda yang sulit mencari pekerjaan. Lebih berat yang dialami para petani yang tak mampu mendapatkan pupuknya. Betul tidak? Lebih berat keluarga-keluarga yang tak mampu bayar ongkos kesehatan ketika sakit. Dan kita berusaha untuk membebaskan mereka harus menghadapi tekanan, maka kita hadapi tekanan itu untuk perubahan di Indonesia. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Karena kita berani maju terus, saya ingin ajak semua menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ayo berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ayo, kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Siap? Sudah berdiri semuanya? Siap. Tangan kanan, keluarkan telunjuknya 1. Sambil menyanyi, sambil kita menunjuk ke atas. Siap? Hitungan ketiga, kita mulai. Nomor 1. Saya mulai dari akhirnya ya. Penyerang, penyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati kami serang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerang, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Sekali lagi. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, menerkam, 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 menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Majulah, majulah, menang. Sekali lagi, majulah, majulah, menang. Nomornya berapa? Untuk apa? Untuk apa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya apa? Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kesiapannya berjuang bersama. Insya Allah kita diantarkan kepada kemenangan. Insya Allah Bengkulu menjadi lebih adil makmur untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama. Luar biasa. Saya boleh kasih pantun untuk kita semua. Bengkulu berasal dari kata Bengkulan. Setiap tahun banyak duren Bapak Ibu dan orang tua yang satu putaran amin jadi presiden. Bapak disebut Bapak Presiden, terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota. Bersatu kita bisa amin presiden rakyat sejahtera. Ya, pastinya terima kasih masyarakat Bengkulu yang sudah mengaminkan Anies akan menjadi presiden Republik Indonesia. Terima kasih masyarakat Provinsi Bengkulu.